Halo teman-teman, saya akan reading untuk zodiak Pisces edisi bulan Mei tahun 2021. Untuk reading kali ini saya akan shuffle dari dua deck. Deck yang pertama untuk prediksi asmara, deck yang kedua untuk prediksi finansial, karir, dan bisnis. Ini adalah deck yang pertama yang saya maksudkan untuk prediksi asmara. Oke, kita mulai. Di sini saya juga akan selalu mengingatkan bahwa ini adalah general reading, di mana energinya akan kolektif, bahkan mungkin random. Dengan demikian, tidak akan mungkin bisa resonate untuk seluruh teman-teman yang berzodiak Pisces secara keseluruhan. Oleh karena itu saya mohon agar semuanya bijak di dalam menyikapi hasil reading kali ini nanti. Dan untuk yang satu energi dengan tebaran kartu ini, silahkan diambil pesan positifnya jika ada ya. Oke. Untuk kartu pertama ada Queen of Wands ya. Dan di kartu berikutnya, kartu kedua ada Five of Wands. Lalu di kartu ketiga ada Ten of Swords. Saya melihat ini bisa jadi adalah energi yang terjadi sebelumnya, beberapa waktu sebelumnya. Queen of Wands ini bisa Pisces, bisa pasangannya ya. Dan Queen of Wands di sini saya melihat ini adalah solusi yang ada di dalam diri seseorang tentang permasalahan yang terjadi. Jadi sebenarnya seseorang ini bisa menyelesaikan permasalahan di dalam hubungan ini kalau dia mau, karena memang kuncinya ada di dalam dirinya. Dia bisa saja mengambil sebuah keputusan untuk kemudian menarik akar dari permasalahan ini, dan di situ dia akan bisa mengurai apa yang menjadi solusi di dalam permasalahan hubungan ini. Hanya saja di kartu ketiga ada Ten of Swords. Ada perasaan seperti lelah ya, sudah lelah, sudah mungkin menyerah, sudah tidak ingin berjuang lagi saya melihatnya. Jadi jelas sekali terlihat di kartu kedua Five of Wands. Ini ada perselisihan di sini. Mungkin ada beda pendapat atau beda cara pandang ya, yang menyebabkan sebuah pertengkaran di sini. Oke. Bisa juga salah satu pada akhirnya pergi dari hubungan ini, karena di kartu keempat ada The Hangman, yang artinya adalah permasalahannya tidak selesai dengan tuntas ya. Dan permasalahannya dibiarkan menggantung begitu saja. Bisa jadi setelah permasalahan itu terjadi, komunikasi menjadi tidak baik juga bisa, atau bahkan tidak berkomunikasi sama sekali ya. Dan di ilustrasi kartu keempat, dari seseorang yang sedang tergantung ini, di dekat kepalanya ada cahaya. Saya melihatnya ini adalah sebenarnya jika duduk bersama sudah bisa saling dicari solusinya. Hanya saja dibiarkan begitu saja, permasalahannya tidak selesai ya. Ada perasaan seperti malas menyelesaikan permasalahan ini. Dan salah satu dari pasangan ini, salah satu dari Pisces atau pasangannya, seperti yang terlihat di ilustrasi kartu ke-5, Seven of Swords di sini, menyelesaikan permasalahannya dengan sembunyi-sembunyi. Jadi permasalahan yang ada di dalam dirinya, bisa jadi kekecewaannya terhadap pasangan juga bisa, itu juga bisa dikatakan permasalahan ya. Permasalahan ini tidak hanya yang berhubungan dengan pasangannya, tetapi efek dari kejadian ini,
ke dirinya sendiri ya, mungkin merasa kecewa, merasa stres, merasa tidak dihargai atau merasa tidak bertemu dengan apa yang seharusnya menjadi harapannya ya. Dan ini diselesaikan tanpa sepengetahuan pasangannya ya. Menyelesaikan permasalahan itu bermacam-macam ya. Ada yang mencari self healing, ada yang kemudian menyelesaikan dengan poin-poin yang memang menjadi akar permasalahannya kemudian diluruskan ya. Tergantung dari permasalahan ini apa ya, karena tidak jelas di sini. Ini hanya sebuah permasalahan yang menyebabkan sebuah hubungan menjadi berantakan ya, terlihatnya di sini seperti itu. Oke, untuk kartu berikutnya ada Six of Swords ya. Ini adalah seperti tekad dari seorang Pisces yang pada akhirnya ya sudahlah meninggalkan hubungan ini. Ingin move on ya dari permasalahan ini. Jadi sudah tidak ingin melihat ke belakang lagi, saya melihatnya seperti itu. Dan kemudian di kartu berikutnya ada The World ya. Ini adalah bentuk dari mungkin salah satu cara untuk menyenangkan diri ya. Jadi seperti fokus terhadap apapun hal yang membuat berbahagia ya. Apa yang ingin dinikmati di dunia ini, misalnya saja pencapaian finansial atau circle pertemanan yang membuat berbahagia, dinikmati di situ. Hubungan dengan teman-teman ya, atau mungkin yang selama ini hobinya tidak tersalurkan, jadi menyalurkan hobi ya ke arah yang positif pastinya ya. Atau hobi yang mungkin ya relatif ya, entah itu positif entah itu negatif. Yang jelas ini adalah bentuk dari cara seorang Pisces untuk menyenangkan diri ya. Hobi yang negatif itu misalnya belanja tanpa melihat harga dan tanpa melihat budget, itu juga bisa ya. Terkadang self healing seseorang itu memang berbeda-beda ya, jadi tergantung bagaimana kepuasan hati dari seorang Pisces pada saat ini agar bertemu dengan apa yang menjadi kebahagiaannya daripada mungkin memikirkan hubungan yang tidak sesuai dengan ekspektasi ini. Oke, dan kemudian merasa bahwa apa yang terjadi ya memang sudah terjadi ya, tidak ingin ada pressure apa-apa lagi di sini. Ini adalah bentuk dari seperti awal yang baru dari sebuah kehidupan ya. Jadi tidak ingin bertemu dengan hal-hal yang membuat stres yang ada di belakang. Jadi menatap ke depan dan mengambil resiko dengan apa yang memang diinginkan ya. Siap untuk memiliki pola pikir yang baru, siap untuk memiliki cara pandang yang baru di sini ya, dan fokus terhadap apa yang menyenangkan. Jadi menikmati kehidupan yang ada ya, hubungan dengan siapapun, mungkin hubungan dengan teman-teman atau mungkin hubungan dengan orang baru juga bisa. Ada potensi untuk seperti itu ya, membuka diri untuk orang yang baru. Untuk beberapa dari Pisces seperti itu. Dan beberapa dari Pisces lagi fokus dengan apa yang menyenangkan, seperti yang terlihat di kartu ketujuh ini tadi, The World ya, dimana mencari self healing yang sesuai dengan apa yang memang diinginkan ya, apa yang bisa dinikmati di sini. Oke, untuk kartu berikutnya ada Two of Wands ya. Ini adalah keyakinan dari seorang Pisces bahwa apa yang diawali pada saat ini ya, entah itu pola pikir, entah itu sikap yang sudah berbeda dari sebelumnya, atau mungkin mencoba menapaki hubungan baru juga bisa di sini. Memberi kesempatan kepada seseorang ya. Intinya ini adalah awal yang baru yang masih 20% dari ekspektasi. Misalnya saja ekspektasinya adalah memiliki kestabilan di dalam hubungan ya. Ya, ini baru mengawali mungkin dengan
mempelajari beberapa orang yang sekiranya sesuai dengan kriteria. Kalau tidak sesuai dengan kriteria ya segera ditinggalkan, misalnya seperti itu ya. Atau fokus dengan hal-hal yang menyenangkan di sini. Dan seperti melihat akan bertemu dengan titik di mana apa yang dicari itu akan segera bertemu dengan apa yang menjadi ekspektasi. Ada keyakinan seperti itu. Jadi ini adalah permulaan yang diyakini akan bertemu dengan apa yang menjadi ekspektasi ya. Oke, satu kartu lagi. Saya hanya akan mengambil satu kartu. The Stars. Ini bisa saya mengartikannya ada 3 hal ya. Untuk yang pertama, bisa jadi ini adalah healing dari permasalahan ini, healing dari orangnya ya. Bahkan sudah niat untuk ya memaafkan, untuk hidup baru ya. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, ada harapan di dalam hubungan ini lagi. Jadi bisa jadi menemukan solusi yang baru ya. Dan kemudian bisa duduk bersama untuk berusaha mengambil pelajaran dari apa yang terjadi, dan mungkin ya saling memberikan kesempatan juga bisa di sini. Dan kemudian yang ketiga, ini adalah harapan dari apa yang memang diinginkan. Ya, mungkin untuk bertemu dengan orang yang baru, dari belajar kesalahan yang sudah berlalu ya. Yang ketiga ini, saya bisa mengartikannya adalah setelah healing bertemu dengan apa yang menjadi harapannya juga bisa di sini. Ya. Kartu yang positif di sini. Masing-masing dari 3 hal yang saya sebutkan, semuanya berpotensi membahagiakan ya. Oke, untuk Pisces, kira-kira berada di dalam posisi yang mana dari 3 yang saya sebutkan tadi? Semoga saja jika memang seorang Pisces masih memiliki permasalahan dengan ya pasangannya ya, jika memang sudah berniat untuk mengakhiri hubungan ya, dan ingin membuka diri untuk kesempatan yang baru, untuk memberi kesempatan orang yang baru, maksud saya seperti itu. Ya, semoga saja bisa menyelesaikan apa yang menjadi permasalahannya dengan baik-baik ya. Dan bisa saling belajar untuk kemudian menjalani kehidupan masing-masing dengan sisi terbaiknya. Ya, udah plong ya. Karena apa? Tidak memiliki tanggungan. Sudah selesai apa yang menjadi beban dari hubungan yang sudah berlalu ya. Atau jika memang mau memberi kesempatan lagi kepada seseorang ini ya, harapannya ada, potensinya juga ada. Ini hanya masalah ego yang harus sama-sama diturunkan ya, agar bisa duduk bersama dan kemudian bisa menyelesaikan permasalahannya yang ada. Hanya saja kelihatannya tidak banyak ya untuk yang memilih option kedua ini tadi. Rata-rata sepertinya memilih yang pertama ya. Jika memang memberi kesempatan kepada seseorang yang sudah pernah spesial ini, ya semoga saja bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi ya. Dan tidak menutup kemungkinan di dalam hubungan berikutnya akan terjadi permasalahan yang sama ya. Jika memang terjadi permasalahan yang sama, karena sudah pernah berlatih ya, sudah pernah terjadi permasalahan ini sebelumnya ya, semoga saja bisa saling bersiap hati ya untuk mengantisipasi. Oke, sekian dulu reading untuk asmara. Kita berlanjut ke reading tentang karir dan finansial ya. Karir dan finansial untuk Pisces di bulan Mei tahun 2021.
Oke, untuk kartu yang pertama ada The Emperor. Ini adalah keinginan untuk menjadi lebih sukses, menjadi lebih maju dari sebelumnya, ya. Kartu berikutnya ada Five of Swords. Jika saya koneksikan dengan kartu sebelumnya, ini adalah seperti perasaan ada pembelajaran ya yang luar biasa dari bisnis yang sebelumnya atau dari pekerjaan sebelumnya, entah itu ditipu orang, entah itu dimanfaatkan orang, atau mungkin pada akhirnya menjadi kesulitan besar yang penyelesaiannya itu tidak mudah, memerlukan waktu yang lama dan memerlukan pengorbanan yang luar biasa di dalam pembelajaran itu, ya. Jadi The Emperor ini adalah seseorang yang menjadi lebih hebat dari sebelumnya karena sudah ada pengalaman hidup yang luar biasa, ya, pengalaman berbisnis, pengalaman menyelesaikan pertanggungjawaban di dalam sebuah pekerjaan di sini. Jadi sudah mapan, ya, seseorang ini yang terlihat di ilustrasi kartu pertama yang saya artikan adalah seorang Pisces, ya, sudah mapan di dalam bersikap dan berpikir, ya, juga di dalam menjalani tanggung jawab pada saat ini sudah lebih mumpuni di sini. Oke, untuk kartu berikutnya ada kartu ketiga yaitu Ten of Wands, ya. Ini seperti sebuah perjuangan, ya. Perjuangan yang luar biasa di sini. Ada beban, ada pressure yang harus diselesaikan. Bisa jadi di dalam berbisnis ada mungkin beban, ya. Bisa jadi beban tanggung jawab atas mungkin nasib orang lain jika seorang Pisces adalah seorang pemimpin di sini, atau tanggung jawab di dalam menyelesaikan pekerjaannya, di mana banyak sekali tanggung jawab yang harus diselesaikan di dalam satu kondisi juga bisa. Ada dua hal. Jika seorang Pisces adalah seorang pemimpin di sini dihadapkan dengan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan mungkin hati nuraninya karena harus mengorbankan kepentingan orang banyak, ya, pilihannya seperti itu, mungkin efisiensi di dalam kondisi seperti sekarang mungkin. Intinya ini adalah ada perjuangan yang harus memerlukan pemikiran dan memerlukan strategi di sini. Ini adalah perjuangan yang berat. Oke, di bulan Mei semoga saja ini bisa diantisipasi, ya, agar dipersiapkan untuk yang mengemban tanggung jawab atau memiliki beban tanggung jawab yang berhubungan dengan hajat hidup orang lain, ya. Oke, untuk kartu keempat ada Three of Pentacles, ya. Seorang Pisces bekerja sama dengan beberapa orang juga bisa, atau beberapa kepentingan di sini. Misalnya saja seorang Pisces akan membuka bisnis clothing line. Jadi seorang Pisces akan bekerja sama dengan supplier kain, bekerja sama dengan desain atau logo, dan kemudian bekerja sama dengan mungkin konveksi, misalnya seperti itu, ya. Intinya ini adalah bekerja sama yang berhubungan dengan apa yang menjadi kepentingannya di dalam pekerjaannya, dan sudah tepat di dalam memilih partner kerjasama, ya. Oke, untuk kartu kelima ada Queen of Swords, ya. Queen of Swords di sini bisa juga diartikan adalah kebijakan yang harus diambil atau keputusan yang harus diputuskan, dan ini adalah keputusan yang memang menjadi beban tanggung jawab dari seorang Pisces di sini, dan seorang Pisces bisa mengambil keputusan itu sesuai dengan apa yang menjadi prioritas yang pada saat itu harus diutamakan atau dikesampingkan. Ya, bisa jadi seorang Pisces sudah mempersiapkan skala prioritas di sini. Jadi seorang Pisces tidak salah di dalam menentukan apa yang menjadi prioritas di dalam pekerjaan di sini. Queen of Swords ini adalah sebagai bentuk dari sebuah
pekerjaan yang bisa terselesaikan dengan baik sesuai dengan tanggung jawabnya di sini. Ya, karena sudah tepat di dalam menentukan prioritas. Oke, di kartu berikutnya ada Ace of Swords ya. Ace of Swords di sini adalah artinya adalah sebuah tantangan ya. Sebuah tantangan yang jika tantangan itu bisa dilewati atau tantangan itu bisa diminimalkan resikonya, maka akan bertemu dengan reward yang luar biasa. Di ilustrasi kartu ke-6 ada pedang di mana di atasnya ada mahkota. Bisa jadi mahkota ini adalah sebuah kehormatan ya. Untuk seorang Pisces yang bekerja di instansi pemerintahan atau di sebuah perusahaan yang mungkin di situ ada berebut posisi, dan posisi atau jabatan ini bisa didapatkan oleh seorang Pisces apabila seorang Pisces bisa menaklukkan tantangan itu. Ya, jadi harus dipelajari di sini resikonya bagaimana ya. Kalau bisa diantisipasi, bisa dicari solusinya, oke, maju, why not? Tetapi jika resikonya terlalu besar, hati-hati dengan kartu ke-7 karena ada sebuah kondisi yang tidak bisa diprediksi di sini. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan. Bagaimana seandainya bertemu dengan resiko? Bagaimana jika seandainya bertemu dengan hal terburuk dari tantangan itu? Oke, jika bisa dikondisikan dan bisa dipersiapkan sebaik mungkin, semoga saja seorang Pisces bisa melalui apa yang menjadi tantangan itu dan bertemu dengan ekspektasi ya. Semoga saja yang terlihat di kartu ke-7 bisa diantisipasi ya. Kondisi yang bisa tiba-tiba berubah begitu saja. Tidak bisa dikondisikan karena bisa mengalir kemana saja. Bertolak belakang dengan kondisi awalnya ya. Oke, untuk kartu ke-8 ada Two of Pentacles. Ya, ini adalah lagi-lagi sebuah kesempatan yang luar biasa. Karena ada dua kesempatan yang datang di dalam satu waktu sekaligus. Sehingga seorang Pisces harus bisa bijak di dalam memilih kesempatan ini. Bisa jadi ini adalah kesempatan di dalam mungkin meningkatkan finansial ya. Yang satu, kesempatan berbicara tentang peningkatan finansial. Kemudian yang kesempatan berikutnya berbicara tentang sebuah pembelajaran yang nantinya akan berpotensi untuk seorang Pisces bisa lebih maju dalam menjalani bisnis atau dalam menjalani pekerjaannya di masa depan ya, dimana itu adalah peluang untuk belajar yang luar biasa misalnya seperti itu. Dan ini harus dipertimbangkan mana yang sekiranya diambil ya. Ini hanyalah dua contoh dari sebuah peluang yang harus diambil dalam satu kesempatan sekaligus ya. Bisa juga contohnya lagi misalnya ada yang menawari untuk join kerjasama mungkin untuk membuka restoran, yang satunya lagi untuk membuka clothing line, dan ini di dalam satu waktu sekaligus, sedangkan seorang Pisces harus memilih salah satu karena terbatas modalnya misalnya seperti itu ya. Dan berhati-hatilah juga dengan kartu berikutnya ada Five of Wands. Ini adalah perselisihan ya. Be careful. Di dalam kita menentukan memilih partner bisnis, kita harus tahu seluk-beluk seseorang itu. Bagaimana cara pandangnya terhadap sebuah tanggung jawab, itu yang penting ya. Dan kemudian bagaimana mindsetnya di dalam berbisnis, itu nomor 2 ya. Karena nomor 1 harus pertanggungjawaban dan kejujuran ya. Itu dua hal yang harus diutamakan. Ya, jangan sampai kita yang capek sendiri nantinya ya. Oke, ini adalah hal yang harus dipertimbangkan dan diantisipasi ya di baris kartu kedua ini ya. Oke, ada lagi sebuah kesempatan di sini, Knight of Pentacles, di mana ini berbicara tentang hal yang harus segera direspon cepat ya. Karena ini adalah kesempatan ya yang hanya seperti datang sekilas ya. Jika tidak segera direspon ya, mungkin akan hangus ya. Bisa jadi ini adalah kesempatan atau tawaran dari seseorang juga bisa, atau dari sebuah instansi ya yang menuntut seorang Pisces untuk gerak cepat ya. Bisa juga
untuk yang memiliki bos yang suka memberi kejutan. Bisa jadi tiba-tiba bosnya memberikan sebuah tawaran yang harus direspon pada saat itu juga. Jika tidak, maka bosnya berubah pikiran, itu juga bisa seperti itu. Oke, untuk kartu berikutnya, satu kartu lagi. The World. Ya, ini adalah seorang Pisces yang sudah bertemu dengan passionnya. Saya melihat seperti itu. Ini juga bisa dikatakan circle di dalam pekerjaan yang sudah menyenangkan ya, yang membuat seorang Pisces jadi menyikapi sebuah pressure atau menyikapi sebuah tanggung jawab dalam sebuah penyelesaian dari apa yang menjadi tanggung jawabnya itu tidak terbebani atau tidak merasa ada beban yang berarti di sini, karena memang apa yang dilakukan itu adalah hal yang memang disukai oleh seorang Pisces di sini. Ya. Jika seorang Pisces bertemu dengan apa yang disukai dan bertemu dengan hal yang sudah menjadi harapannya atau ekspektasinya di dalam sebuah pekerjaan, misalnya ya, lingkungan pekerjaan yang menyenangkan, kemudian mungkin apa yang dikerjakan itu memang adalah hal yang sudah menjadi passion atau bakatnya, maka seorang Pisces bisa berprestasi di situ, bisa maksimal apa yang dikerjakan dan bisa bertemu dengan apa yang menjadi harapannya ya. Oke, saya doakan semoga seorang Pisces bisa bertemu dengan apa yang menjadi ekspektasi di dalam pekerjaan, karir, dan bertemu dengan ekspektasi dari pencapaian finansial ya. Dan bisa mengantisipasi ya apa yang menjadi mungkin di sini ujian ya, atau apa yang menjadi resiko di sini ya, yang mungkin bisa diminimalkan agar bisa mengantisipasi kesulitan itu sendiri ya. Oke, semoga saja seorang Pisces bisa lebih sukses di bulan Mei dan bulan-bulan berikutnya ya. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.